Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Ta'lim wa ta'lam. Fadilah Al-Quran an Wasilata radhiyallahu anhu rafa'ahu utiyatu makana Taurati sab'a tuwal utitu makana Jaburi mi'in wa utitu makana Injil wa masaniya wa pudiltu bil mufassal rawahu Ahmad. Dari Wasilah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diberi sab'at tual sebagai penggantinya Taurat dan Mi'in sebagai pengganti Zabur dan Masani sebagai pengganti Injil dan Mufassal sebagai keistimewaan bagiku. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Jami'ul Fawaid. Diulang, dari Wasilah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diberi sab'at tual sebagai ganti Taurat dan Mi'in sebagai gantinya Jabur, kitab Jabur, dan Masani sebagai penggantinya Injil dan Mufassal sebagai keistimewaan bagiku. Hadis riwayat Ahmad. Tujuh surat yang pertama dalam Al-Quran disebut sebagai sab'at tual, yaitu 7 surat yang terpanjang, dan 11 surat disebut sebagai Mi'in, yaitu surat-surat yang mengandung sekitar 100 ayat. Dan 20 surat disebut sebagai Matsani atau surat-surat yang diulang-ulang. Dari sini sampai khatam, Al-Quran disebut sebagai Mufassal atau surat yang dipisah-pisahkan. Inilah pendapat yang termasyhur. Ada beberapa surat yang menjadi perbedaan, apakah ia termasuk dalam golongan sab'at tual atau Mi'in, termasuk dalam golongan Masani atau Mufassal. Namun perbedaan itu tidak berpengaruh sedikitpun terhadap maksud dan tujuan hadis di atas. Maksud hadis di atas adalah Al-Quran mengandung kitab samawi yang masyhur yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai tambahan adalah Mufassal, yaitu surat yang istimewa yang tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Masya Allah. Fadilah solat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sahma fil Islam liman la solata
la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu. Akhrajal Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak mengerjakan dengan wudu. Hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Hakim. At-Tabrani rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Dan sesungguhnya kedudukan sholat dalam Islam seperti kepala pada badan. Dikutip dalam kitab Durrul Mansur. Diulang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, dan tidak ada sholat baginya bagi yang tidak mengerjakan dengan wudu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. At-Tabrani rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat, dan sungguh kedudukan sholat dalam Islam seperti kepala pada badan. Dikutip dalam kitab Durrul Mansur. Seseorang yang tidak sholat tetapi mengaku muslim atau pembela Islam, hendaklah ia memikirkan sabda-sabda Nabi. Orang yang memimpikan kesuksesan orang-orang dahulu, hendaklah mempelajari keadaan mereka, betapa teguh mereka berpegang pada agama, sehingga dunia tunduk di bawah telapak kaki mereka. Suatu ketika mata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah terus-menerus mengeluarkan cairan. Orang-orang berkata kepadanya, engkau tidak akan sembuh asalkan bisa meninggalkan sholat beberapa hari saja. Maka ia langsung menyaut, tidak mungkin. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat, niscaya ia akan menjumpai Allah SWT dalam keadaan murka. Maka riwayat lain juga menyebutkan bahwa mereka menasihatinya agar bersujud di atas bangku selama 5 hari. Ia menjawab, sungguh cara itu tidak akan aku lakukan walaupun dalam 1 rakaat pun. Menurut para sahabat radhiyallahu anhum, lebih baik mereka buta seumur hidup daripada meninggalkan sholat. Padahal menurut syariat dalam uzur seperti itu ada keringanan. Pada akhir-akhir hayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika ditikam pisau, dia banyak mengeluarkan darah dan sering pingsan, sampai akhirnya dia wafat. Meskipun sakitnya demikian parah, jika tiba waktu sholat, dia dibangunkan untuk mengerjakan sholat. Dalam keadaan seperti itu, dia langsung bangkit untuk sholat seraya berkata, ya.
Sungguhnya barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, ia tidak mendapatkan bagian apapun dalam Islam. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meminta seorang hamba sahaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu pekerjaannya. Maka Nabi SAW bersabda, ini ada 3 orang hamba sahaya, pilihlah mana yang kamu sukai. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, engkau saja yang memilih ya Rasulullah. Lalu beliau memilih seorang hamba sahaya dan bersabda, dia selalu menjaga sholatnya, kamu jangan memukulinya. Kita dilarang memukul orang yang menjaga sholat. Kisah seperti ini juga terjadi pada Abul Haisam radhiyallahu an, yaitu ketika ia meminta hamba sahayanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang terjadi pada zaman ini, jika seorang pekerja kita menjaga sholatnya, maka kita akan mencacinya dan menganggap sholatnya sebagai beban yang menyusahkan kita. Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi pernah berdiam di rumahnya selama 7 hari tanpa makan, minum, dan tidur sedikit pun. Masya Allah. Seorang telah mengadu tentang dirinya kepada gurunya. Maka gurunya bertanya, apakah ia menjaga waktu sholat? Orang itu menjawab, ya, ia tetap menjaga sholat. Maka gurunya menyahut, alhamdulillahilladzi lam yaj'al li syaitani alaihi sabila. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang tidak memberi jalan kepada syaitan untuk menguasainya. Dikutip dalam kitab Bahjatun Nufus. Masya Allah. Fadilah berzikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fi masajidi wa rajulani tahabat fi pahabillah istama'a alaih wa tafaraqa alaih wa rajulun talabatuhu imratun datu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin paha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzikrallahu wa khalisahu faqala dat ainahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil yang pertama, yang kedua pemuda yang rajin beribadah kepada Tuhannya, yang ketiga laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, yang keempat 2 orang laki-laki yang saling mencintai, berpisah bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kelima, laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah.
Keenam, laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan olehnya dengan tangan kanannya. Dan ketujuh, laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil bersunyi diri hingga berlinangan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berlinangan air mata dalam hadis ini dimaksudkan adalah menangis karena mengingat keburukan dan dosa-dosanya. Dapat juga maksudnya adalah menangis karena terharu lalu tanpa sengaja meneteskan air mata. Sabit Banani rahimahullah meriwayatkan bahwa seorang syekh telah berkata, "Aku mengetahui doa manakah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Orang tadi bertanya, "Bagaimanakah engkau dapat mengetahuinya?" Maka ia menjawab, "Apabila bulu roma orang yang berdoa itu berdiri dan hati ia merasa takut sehingga air matanya keluar, itulah doa yang akan dikabulkan." Termasuk 7 golongan di dalam hadis di atas adalah orang yang mengingat Allah SWT dengan bersunyi diri hingga berlinangan air mata. Ia berzikir sendiri sambil menangis. Ada 2 kelebihan dalam perkara ini, dan keduanya dalam tingkat yang tinggi, yaitu pertama ikhlas, di mana ia sibuk berzikir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersunyi diri. Kedua, takut kepada Allah SWT, terharu sehingga menangis di hadapannya karena rasa haru dan takut yang sempurna. Seorang penyair telah berkata, "Pekerjaan kami adalah menangis pada malam hari mengingat kekasih kami, sehingga kantuk kami terkalahkan oleh mengingatnya." Sedangkan kalimat laki-laki yang mengingat Allah Ta'ala dengan bersunyi diri, alim ulama berpendapat bahwa kata bersunyi diri di sini memiliki 2 pengertian, yaitu pengertian umum, yaitu benar-benar sendirian, sepi dan dari orang-orang. Penafsiran itulah biasanya digunakan. Yang kedua, pengertian khusus, yaitu orang-orang dari segala pikiran kosong, yaitu kosong dari segala pikiran selain Allah Ta'ala. Inilah arti bersunyi diri yang sebenarnya. Selanjutnya dikatakan, barang siapa memiliki kedua sifat ini, sungguh ia telah sampai pada derajat yang sempurna. Namun jika seorang berada dalam suatu majelis dan ia dapat menyingkirkan segala pikiran selain Allah Ta'ala dan ia berzikir hingga menangis, maka ia termasuk orang yang sempurna derajatnya. Ketika sendirian ataupun dalam keramaian, baginya sama saja. Jika di dalam hatinya tidak ada pikiran selain Allah Ta'ala, walaupun ia berada dalam majelis yang ramai, ia tidak akan terganggu konsentrasinya. Mengingat Allah Ta'ala dengan rasa takut hingga mengeluarkan air mata merupakan kekayaan dan karunia yang tidak ternilai harganya. Betapa beruntungnya dan betapa bahagianya orang yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sebuah hadis juga menyatakan, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka api neraka
haram baginya. Ia tidak akan masuk ke dalam neraka hingga air susu kembali ke dalam puting susunya. Artinya, sebagaimana air susu yang mustahil kembali masuk ke dalam puting susu, maka mustahil pula ia masuk neraka. Disebutkan dalam hadis lain, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah SWT sehingga air matanya meneteskan ke bumi, maka ia tidak akan disiksa pada hari kiamat. Sebuah hadis juga meriwayatkan dua mata yang haram masuk neraka. Yang pertama, mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mata yang digunakan untuk berjaga malam dari serangan orang-orang kafir. Disebutkan juga dalam sabda beliau yang lain, neraka diharamkan bagi mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang digunakan untuk berjaga malam di jalan Allah. Mata yang ditahan untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan mata yang hilang di jalan Allah Ta'ala. Sebuah riwayat menyebutkan juga bahwa orang yang selalu berzikir sendirian adalah seperti orang yang bertempur sendirian melawan musuh orang-orang kafir. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah SWT memberi taufik hidayah kepada kita semuanya. Kita bisa mengamalkan dan menyampaikan perkara ini kepada orang lain. Bersedia insyaAllah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Masya Allah.